Historia Biografi. Tan Malaka adalah salah satu tokoh yang memiliki peranan penting dalam mendirikan Republik Indonesia. Tidak banyak tokoh pergerakan nasional yang pandai menyamar dan berkali-kali lolos dari kejaran aparat kolonial. Jika banyak tokoh pergerakan Indonesia terkenal karena pembuangannya, seperti Soekarno di Bengkulu, Hatta dan Syahril di Bovan di Goel, maka Tan Malaka terkenal karena gerakan bawah tanah dan penyamarannya. Jejak perjuangan Tan Malaka terekam lewat buah pemikirannya ketika dia menulis risalah bertajuk Narda Republik Indonesia menuju Republik Indonesia pada 1925. Narda Republik Indonesia adalah manifesto tentang negara Indonesia yang bebas dari imperialisme. Tan menulis konsepsinya jauh sebelum konsep Soekarno dalam Indonesia Menggugat 1930 dan Muhammad Hatta dalam Indonesia Free, Indonesia Merdeka 1928. Buku-buku pendidikan sejarah yang dibaca anak-anak sekolah di Indonesia selama ini sangat jarang menyebut nama Tan Malaka. Padahal kontribusinya begitu penting dalam arus sejarah revolusi Indonesia. Banyak yang tidak mengetahui bahwa Tan Malaka telah diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno pada tahun 1963. Pemerintah Orde Baru menghapus kontribusi Tan Malaka dalam sejarah dan memberikan stigma negatif sebagai tokoh komunis yang terlibat dalam pemberontakan. Dalam video ini akan mengungkap kontribusi perjuangan Tan Malaka sebelum dan sesudah kemerdekaan hingga akhir hayatnya yang tragis. Berikut fakta menarik seputar biografi Bapak Republik Tan Malaka. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Tan Malaka lahir dengan nama Sultan Ibrahim di nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni 1997. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga Islamis. Ayahnya bernama Haji Muhammad Rasad yang bekerja sebagai pegawai pertanian. Sementara ibunya, Rangkayosina, merupakan orang yang disegani di desanya karena berasal dari keluarga terpandang. Saat berusia 16 tahun, Tan Malaka diminta untuk menerima 2 tawaran dari keluarganya, yaitu diberi gelar Datuk Tan Malaka atau dijodohkan dengan gadis yang dipilihkan oleh keluarganya. Namun ia menjawab bahwa dirinya hanya menerima 1 dari 2 tawaran tersebut saja. Akhirnya memilih untuk memberinya gelar Datuk Tan Malaka ketimbang menjodohkannya. Sejak saat itu, Ibrahim dikenal dengan nama Tan Malaka. Selepas menyelesaikan pendidikan di Quake School alias Sekolah Guru Negara di Bukit Tinggi pada tahun 1913, ia melanjutkan pendidikannya ke Rijkswijk School di Haarlem, Belanda. Di Belanda inilah ia berkenalan dengan pemikiran-pemikiran komunisme dan sosialisme lewat karya Karl Marx, Engels, hingga Lenin. Beberapa waktu kemudian, ia bertemu dengan Hans Niflit, salah seorang pendiri Indische Sosial Demokratische Vereniging alias ISDV. ISDV adalah sebuah organisasi yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Disinilah aktivitas politik Tan Malaka dimulai. Kiprah politik. Tan Malaka kemudian tertarik dengan tawaran Sniflit yang mengajaknya bergabung dengan Sosial Demokratische Onderwijsvereniging alias Asosiasi Demokratik Sosial Guru. Setelah lulus dari Belanda, Tan Malaka kemudian kembali ke desanya di Sumatera Barat. Ia kemudian menerima tawaran untuk mengajar anak-anak kuli di perkebunan teh di Deli, Sumatera Utara. Di masa inilah ia mengamati dan memahami penderitaan kaum pribumi Sumatera serta terus melakukan hubungan ISDV dan menulis untuk media massa. Kiprahnya kemudian dilanjutkan dengan membuka sekolah di Semarang atas bantuan Darsono yang merupakan tokoh dari Sarekat Islam Merah atau SI Merah. Sedemikian suksesnya sekolah yang didirikan oleh Tan Malaka, sehingga sekalipun Tan Malaka meninggalkan Indonesia, sekolah itu terus berkembang. Dalam rapat sekolah-sekolah Tan Malaka yang nama resminya Sekolah Rajat di Semarang 22 sampai 24 April, hadir 40 orang utusan dari 16 sekolah.
Jumlah murid mencapai 2.500 orang, tulis mantan guru sejarah P. Suwantoro dalam buku ke buku 2002. Selain mengurus sekolah dan membangun kader di sekolah itu, Tan Malaka aktif di Partai Komunis Indonesia yang baru mulai hidup di Semarang pada Desember 1921. Tan menggantikan Semaun sebagai ketua karena sikapnya yang dianggap radikal. Akhirnya pemerintah kolonial Belanda membuang Tan Malaka ke Belanda pada tahun 1922. Setelah dari Belanda, Tan Malaka singgah ke Uni Soviet atau yang saat ini berubah menjadi Rusia. Di sana Tan Malaka menjadi anggota dari Komunis Internasional atau Komintern. Sebagai wakil Komintern, Tan Malaka bertugas mendirikan organisasi untuk melawan imperialisme di banyak negara. Ia ke Tiongkok, Filipina, Singapura, Thailand, Hong Kong, Myanmar, dan Malaysia. Di Tiongkok, Tan Malaka menulis konsep bangsa Indonesia yang berjudul Narda Republik Indonesia. Dan karena buku tersebut, ia disebut sebagai Bapak Republik Indonesia atau The True Founding Father of Indonesia. Di dalam bukunya, ia menulis ramalan tentang situasi politik internasional antara Jepang dan Amerika yang menyebabkan perang di Pasifik. Selama menjadi agen rahasia, hidup Tan Malaka kerap berpindah-pindah. Ia diburu oleh agen dinas rahasia 6 negara, yaitu Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Belanda. Tan Malaka baru kembali ke Indonesia pada 1942 saat Belanda sudah ditaklukkan kekuasaannya oleh Jepang. Selama masa pendudukan Jepang, aktivitas Tan Malaka lebih banyak bergerak di bawah tanah. Ia berusaha menyelami kehidupan rakyat jelata di berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Persembunyiannya di masa pendudukan Jepang tertuang dalam autobiografinya Dari Penjara ke Penjara tahun 1947. Ia menjadi pedagang buah, juru tulis, dan pengurus administrasi Romusa, sembari bersembunyi dari tentara Jepang dengan membuat nama samaran baru, yaitu Ilyas Hussein. Ketika Indonesia baru-baru merdeka, Tan Malaka hadir dalam rapat raksasa lapangan pada 19 September 1945. Rapat raksasa tersebut digagas oleh pemuda-pemuda yang terpengaruh oleh pemikiran Tan Malaka. Bahkan wakil Presiden Muhammad Hatta melamar Tan Malaka untuk menjadi salah satu menteri. Tetapi ia menolaknya dan memilih menyokong pemerintah Indonesia dari belakang. Masa-masa akhir 1945 menjadi masa yang panas. Sekutu yang membonceng Belanda tiba di Indonesia. Kedatangannya mendapat berbagai tanggapan. Rakyat berpikir kalau Belanda akan kembali menjajah. Sikap Soekarno dan Syahrir yang cenderung diplomatis terhadap Belanda ditentang keras oleh Tan Malaka. Ia menginginkan agar pemerintah Indonesia ketika itu dengan lantang mengatakan kepada Belanda kalau Indonesia sudah merdeka tanpa harus melalui meja perundingan. Akhirnya 3 Juli 1946 lahirlah kudeta pertama dalam sejarah Indonesia. Kelompok pengikut Tan Malaka menilai kabinet Syahrir gagal mewujudkan pengakuan kedaulatan Indonesia yang 100%. Tan Malaka sendiri dipenjara oleh pemerintah selama 2 tahun dan pada 1948 ia keluar dari penjara. Pada 7 November 1948, Tan Malaka mencoba mengumpulkan penduduknya dan menggagas Partai Musyawarah Bergerak atau Murba. Akhir hayat. Sejarawan Belanda Harry Pose yang meneliti sosok Tan Malaka selama kurang lebih 40 tahun mengungkap hari-hari terakhir Tan Malaka. Ia diduga dieksekusi di Kediri oleh sekelompok tentara. Salah satunya adalah Brigjen Soekojo yang pernah menjabat sebagai wali kota Surabaya di era Orde Baru. Pose menilai jika kematian Tan Malaka sengaja dirahasiakan selama bertahun-tahun. Tahun 2007, Pose berhasil menemukan makam Tan Malaka di lereng Gunung Wilis, pemakaman umum Dusun Tunggul, Desa Selopagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Hingga saat ini jiwa dan pikiran Tan Malaka tetap hidup di benak anak-anak muda yang dengan lantangnya memperjuangkan suara-suara ketidakadilan. Ingatlah bahwa dari dalam kubur, suara saya akan lebih keras daripada dari atas bumi. Tan Malaka. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and
share, serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.